Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ferry Erik ya. Jadi buat teman-teman yang sudah selalu stay tune di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena tidak ada kata yang paling indah kecuali ucapan terima kasih. Hari ini saya masih ada di kota Boyolali. Masya Allah, kalau kalian berkunjung ke daerah Boyolali, insya Allah kalian dijamin bakalan betah. Coba lihat di sebelah saya ini, Masya Allah semuanya hijau. Sepanjang mata kalian memandang ini semuanya hijau, apalagi di belakang saya ini kelihatan dua gunung Merapi sama Merbabu. Masya Allah, keren kan? Hari ini saya tidak membahas masalah keindahan kota Boyolali. Jadi hari ini kita akan membahas proses exit mandiri buat teman-teman yang TKI kosongan ataupun TKI kaburan. Karena beberapa hari ini beredar beberapa video viral kasus penipuan proses pulang exit mandiri untuk TKI kaburan atau kosongan. Jadi di dalam video tersebut ada yang bayar 1.000 real, 1.200 real, bahkan ada yang 3.000, sebanyak sekitar 20 orang, tapi akhirnya ditinggal pergi gitu aja di sebuah kontrakan, dan itu sayang banget ya. Pertanyaannya, kenapa semudah itu percaya dengan biaya yang sangat murah, apalagi 1.200 real bisa pulang exit mandiri? Itu tidak lewat tarhil ya, jadi itu sangat nggak masuk akal sih ya. Tapi kalau dengan biaya yang sangat murah 1.200 kemudian ditempatkan di kontrakan, dijanjiin pulang exit mandiri, sepertinya itu sangat tidak masuk akal ya. Jadi buat teman-teman harap untuk tetap berhati-hati. Oh ya, karena ini sangat panas ya, ini udah sekitar jam 12 siang, kita coba diskusinya di Gubuk itu ya, kita coba ke sana, oke? Masya Allah, di sini tuh enak banget ya, siang-siang berteduh di bawah apa ini, gubuk. Di sekeliling kita ini semuanya hijau, ditemani sama durian. Pas banget, cuman nggak ada esnya. Jadi kita sambil ngobrol, sambil diskusi seputar pemulangan exit mandiri, kita sambil makan durian, oke? Jadi ini aku barusan beli durian di sini. Ini tadi Masya Allah gede banget, cuma Rp50.000, dan itu enak banget. Jadi ini duriannya itu aku kira belum mateng, tapi ternyata rasanya itu lembut banget, kayak susu, kayak es krim kayak gitulah. Masya Allah, enak ya. Kita lanjut pembahasan seputar pemulangan exit mandiri ya. Jadi buat teman-teman ya, biasanya yang saya tahu yang agak-agak lama kemarin sebelum saya cuti, itu kalau kalian pulangnya lewat Calo mengarah ke Tarhil, itu biasanya ada yang 300, 500 atau sekitar 1.000, pokoknya sekitar itulah, nggak sampai mahal-mahal banget. Itu cuma kalian kayak kita naik taksi aja dianterin sama orang dalam yang ada di Tarhil kayak gitu. Jadi untuk terbangnya itu mau sebulan, 2 bulan, 6 bulan atau setahun itu bukan urusan si Calo. Jadi kalian harus perhatikan karena itu biayanya cukup murah, dan itu cuma ngantar kita sampai pihak yang berwajib yang di dalam Tarhil tersebut, oke? Kemudian untuk proses exit mandiri lewat KJRI itu sebenarnya ada. Jadi ada beberapa subscriber saya itu biayanya cukup murah, tapi kita harus apa ya, mungkin untung-untungan. Nggak semua orang dibantu KJRI untuk bisa pulang ke Indonesia. Oke, jadi kemarin sih ada biayanya itu sekitar berapa ya? Pokoknya di atas 2.500 ke atas, tapi nggak nyampe 4.000. Itu paling untuk biaya tiket sama proses sedikit lah bantu gitu. Jadi nggak terlalu mahal. Jadi itu. Kemudian ada proses yang ketiga, itu proses exit mandiri lewat teman-teman Indonesia atau tim-tim lapangan yang bisa bantuin kita untuk proses exit mandiri lewat depan. Kita cuma bayar, nunggu mungkin sekitar 20 hari 1 bulan, insya Allah ya, kalau semuanya aman, dokumen aman, kalian tinggal terbang. Jadi kalian tinggal duduk aja manis di rumah, paling mungkin nanti dipanggil bentar buat ke sidik jari sampai ke sebentar. Jadi kita standby-nya di rumah masing-masing. Itu bayarnya kemarin ya, waktu ada program dari KJRI itu waktu 17 Agustus kemarin, itu ada subscriber saya, teman-teman saya, dia sangat murah, Masya Allah, itu sekitar 3.000 saja kita tinggal terbang. Jadi itu hanya untuk acara-acara tertentu.
Cuman yang biasanya itu sekitar 6.000. Jadi itu udah proses, kemudian apa, tiket, PCR dan yang lainnya. Mungkin untuk riwa-riwinya dalam bahasa Jawanya itu kan kita harus taksi kemana gitu kan. Itu biasanya sekitar 6.000. Jadi ada juga yang 4,5, ada yang 5.000. Itu kalian semuanya tergantung nego kalian dengan pihak yang bantuin untuk proses kita. Tapi ingat ya, pilihlah orang-orang yang terpercaya. Jadi jangan mungkin kalian bisa ngeceknya paling gampang begini. Kalau kalian nggak pengen khawatir, kalian cari orang-orang yang di media sosial itu cukup dikenal. Misalkan tim saya gitu kan. Jadi kalau tim saya itu udah biasa mulangin para TKI ilegal atau kaburan atau kosongan, bahasanya kayak gitulah, insya Allah dijamin amanah. Karena apa? Kalau orang-orang yang sudah cukup dikenal di media sosial, seandainya mereka kok mungkin bawa uang kabur atau berbohong atau gimana, kalian bisa langsung melacaknya di media sosial, misalkan lewat saya. Bisa juga, karena saya juga punya tim yang biasa bantuin kayak gitu. Jadi kalian jangan khawatir sih. Jadi untuk teman-teman yang kemarin pulang itu biayanya ada yang 4.500 terakhir gitu sih. Jadi itu setiap waktu berubah tergantung ada program apa gitu, terutama dari KJRI gitu. Tapi yang kemarin-kemarin biasanya itu sekitaran angka 6.000. Cuman ingat ya, kalian itu semua tergantung dari nego. Oke? Jadi buat kalian yang mungkin pulang lewat orang-orang yang di media sosial itu, contohnya saya dan tim saya, itu insya Allah amanah. Ini bukan promo ya, tapi saya ngasih ngasih arahan ke kalian. Kalian mau pulang lewat siapa saja terserah. Ini cuma ngasih contoh. Misalkan pulang lewat saya. Misalkan kalau saya bawa uang kalian, misalkan kayak gitu, kalian sangat mudah cari saya. Saya tiap upload video, silahkan kalian tulis di kolom komentar, Mas, saya udah proses proses WA nggak dibalas dan sekian dan lainnya. Itu kan kalian sangat gampang gitu. Tapi kalau kalian pulangnya lewat orang yang mungkin nggak apa ya, sekarang itu media sosial itu apa ya, menjadi kunci utama gitu. Jadi kayak orang itu butuh banget dengan media sosial, cari informasi. Kemudian kayak gini, misalkan aku ada orang calo bawa uang kalian, itu kalian bisa ngomongnya langsung di media sosial, itu langsung nyebar kemana-mana gitu. Jadi ya saran dari saya seperti itu sih, carilah orang-orang yang mungkin udah dikenal di media sosial. Jangan orang-orang yang kalian mungkin banyak orang yang nggak tahu, tiba-tiba kalian percaya gitu aja. Jadi kayak video yang kemarin yang aku upload itu 20 orang loh, 20 orang itu nggak sedikit, dan masing-masing 1.200, ada yang 3.000. Jadi itu sayang banget ditaruh di penampungan terus ditinggal gitu aja gitu. Jadi kita harus belajar dari pengalaman ini ya. Ini bukan yang kali pertamanya, tapi udah sering banget gitu. Bahkan penipunya ada juga yang dari Indonesia, orang kita sendiri yang nipu orang kita sendiri. Nggak kebayangkan. Ada juga orang asli Arab Saudi yang mungkin mereka diiming-imingi, saya punya kenalan orang dalam, saya kerja di Tarhel dan yang lainnya, akhirnya ditinggalkan gitu aja. Jadi kita kan nggak bisa komplain gitu. Oke, jadi itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua, khususnya buat teman-teman TKI kaburan, ilegal atau kosongan, agar nggak gampang diiming-imingi dengan proses yang sangat murah bisa pulang ke Indonesia. Oh ya, pesanku satu lagi. Biasanya kalau di tim saya, kalian lewat saya atau lewat tim saya yang lainnya, itu saya nggak pernah minta uang duluan gitu, enggak. Karena apa? Di situ ada tanggung jawab yang cukup besar. Ketika kita udah nerima seseorang, Mas, aku pengen pulang, aku kosongan. Oke, langkah pertama yang aku tanyakan, gimana dokumennya kalian punya apa gitu. Kira-kira igomah atau tidak. Misalkan igomah, dicek dulu apakah itu sudah dibalak atau belum. Kalau belum, saya nggak berani. Ataupun kalau kalian pengen, ya itu biayanya sangat mahal. Tapi kalau sudah dibalak, insya Allah semuanya aman. Terus kita nggak akan minta uang duluan di awal gitu, nggak. Biasanya itu kalau DP, biasanya uang DP itu 500 rial. Itu seandainya kami yang batalin sepihak, uang itu akan saya kembalikan. Tapi kalau kalian sendiri yang membatalkan, itu banyak loh. Ada orang minta tolong, udah diproses, kita udah jalan, udah kontak sana sini, udah jalan, ternyata si pihak yang mau pulang
ngabari Mas kalau bisa ditunda dulu, tunda aja dulu. Jadi mereka batalin sepihak kan, ya jangan gitulah. Kita kan kerjanya kita bareng-bareng. Buat teman-teman yang misalkan kalau ketemu calo yang minta uang duluan itu enggak, oke. Tapi di tim saya ketika proses itu sudah berjalan, kalian harus sudah siap uang gitu. Jadi misalkan ada calo yang belum apa-apa terus minta uang full gitu, uang berapa persen, misalkan 80% atau 90%, itu patut kalian curigai, oke? Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like dan share ke sosial media kalian semua apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.